Hai semuanya, kenalin aku Putri Wulandari. Kali ini aku bakal nge-review film Hitchki, khususnya tentang Bu Naina yang akan dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Nah, di sini Bu Naina itu mengidap penyakit sindrom Tourette, di mana kondisi ini mengeluarkan suara yang tidak bisa dikendalikan, seperti bersumpah ataupun gerakan kecil untuk kejang. Nah, kondisi seperti ini tidak mudah, apalagi Bu Naina bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Di dalam kelas mengajar, tentunya hal ini tidak mudah. Namun, Bu Naina tidak begitu saja menyerah, apalagi ketika dia ditawarkan untuk mengajar di kelas 9F, di mana kelas ini itu merupakan kelas anak-anak terakhir yang bisa dibilang mereka tidak sepintar anak-anak kelas lainnya. Namun di sini Bu Naina tidak menyerah dan dia tetap berusaha. Apalagi bisa dicontoh dari pada kelas pertama, di sini Bu Naina mengajar dengan sangat seru, gembira, menyapa dengan hangat, menggunakan pendekatan quantum teaching. Namun bisa kita lihat respon anak-anak tersebut yang menyepelekan dia, menertawakan dia, namun dia tidak berhenti dan terus berusaha menyapa dengan hangat, lalu tidak marah, dia tetap membangun suasana yang ceria agar anak-anak tersebut tetap merasa nyaman dan bisa dekat dengan dia. Nah, ini merupakan salah satu cara yang baik dan bagus. Walaupun anak-anak tersebut menyepelekan dia, namun dia ingin tetap terus membangun suasana yang hangat menggunakan pendekatan metode quantum teaching agar anak-anak tersebut dapat suka kepada dia. Seperti yang kita tahu, atau kalau ketika kalian telah menonton filmnya, kelas 9F ini dianggap sebagai murid yang onar oleh guru lain dan juga anak-anak kelas lain. Namun, Bu Naina tidak menganggap seperti itu. Bu Naina menganggap bahwa anak-anak tersebut ini hanya butuh perhatian lebih. Seperti yang kita tahu, kalau cara-cara metode pendekatan guru, ketika murid tersebut melakukan kelebihan atau melakukan sesuatu yang baik, harusnya sebagai guru memberikan perhatian seperti kalian keren, kalian hebat, kalian telah mencoba gitu. Butuhnya pujian-pujian lebih. Nah, di sini Bu Naina mencoba menerapkan hal tersebut. Mereka coba mencari apa sih yang dibutuhkan anak tersebut, kesulitan apa yang dirasakan, lalu mereka butuh usaha seperti apa agar Bu Naina itu dapat membantu mereka dan memecahkan kembali masalah-masalah mereka sehingga mereka bisa maju dan menjadi anak-anak pintar dan tidak diremehkan oleh orang-orang lain. Nah, contohnya di sini Bu Naina mencari tahu nih kelebihan apa yang dia punya. Pada saat itu Bu Naina mendatangi tempat-tempat mereka, melihat kegiatan apa sih yang dilakukan sehari-hari, karena kita tahu 9F ini merupakan murid-murid yang kesulitan secara finansial, lalu dianggap remeh oleh orang-orang lain. Ternyata dari 9F ini mereka tuh punya kelebihan masing-masing di bidangnya masing-masing, seperti fisika, kimia, lalu matematika. Di sini Bu Naina menganggap itu mereka anak-anak yang pintar. Bu Naina membagi mereka sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Nah, hal ini contoh yang bagus dan sesuai dengan teori belajar pembelajaran, tidak membeda-bedakan setiap anak murid dan mencari tahu nih metode apa yang pas nantinya untuk diajarkan di kelas. Nah, hal pertama yang dilakukan Bu Naina itu mengajar di luar kelas. Ini salah satu cara yang baik untuk membangunkan rasa kreativitas anak, rasa aman anak dan memberikan contoh yang baik. Nah, di sini Bu Naina menerapkan metode problem solving, lalu ada metode eksperimen, metode tugas, metode ceramah, contohnya pada saat melempar bola. Di sini Bu Naina langsung mencontohkan secara langsung mendemonstrasikannya bagaimana caranya belajar tentang fisika, kimia, biologi, lalu ketika mereka belajar di dalam kelas olahraga, memberitahukan apa sih kelebihan dari masing-masing anak sehingga anak tersebut tuh bisa mengetahui apa sih yang mereka bisa, mereka juga tidak merasa sendirian dan kesulitan. Mereka tidak menganggap diri mereka remeh karena mereka telah mengetahui ini kelebihan mereka seperti apa. Di sini Bu Naina juga menerapkan metode karya wisata di mana mereka belajar tidak hanya di dalam kelas tapi di luar kelas seperti yang tadi disebutkan, ada di ruang olahraga, ada di lapangan seperti saat bermain basket, menghitung secara langsung, lalu memastikan ukurannya berapa. Bu Naina juga memberikan rasa aman dan juga rasa senang kepada anak ketika Bu Naina mencoba menghilangkan ketakutan dari anak-anak tersebut sehingga Bu Naina memberikan kepercayaan diri pada anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut tidak merasakan rasanya keterpurukan, kesulitan. Lalu ketika anak tersebut melakukan kesalahan, Bu Naina coba membenarkan apa sih hal yang baik dan juga yang buruk sehingga mereka dapat memahami dan juga Bu Naina membela anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut juga
merasa diperhatikan. Lalu Bu Naina juga tidak menyalahkan sepenuhnya, memastikan dulu apakah hal itu benar dilakukan oleh mereka. Jika memang benar, Bu Naina memberitahukan mereka hal ini tidak baik dan hal ini tidak berat. Nah, contohnya pada part ini dan part ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peran kelas A. Yang pertama yaitu pada menit 44:10 detik. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Adegan di mana kelas A mendapatkan metode belajar dari Pawadia, yakni metode tanya jawab. Metode ini menggunakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para siswa. Pada adegan ini, Pawadia memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa kelas A. Yang kedua yaitu pada menit 45:29 detik. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Di sini kelas A mendapatkan penghargaan lencana sebagai siswa berprestasi dari Pawadia dan Pawadia memberikan sambutan. Pada adegan ini kelas A mendapatkan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang membuat mereka terus semangat dalam berprestasi. Lalu yang ketiga, adegan 1 jam 7 menit, yaitu alur yang digunakan yaitu alur mundur. Karena pada adegan ini, kelas A membicarakan cara belajar Pawadia yang hanya berfokus kepada nilai dan proyek. Adegan ini dapat dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran bagian materi masalah belajar karena faktor eksternal. Cara penyajian bahan pelajaran yang berfokus kepada nilai membuat siswa menjadi jenuh dan tak semangat. Sebaliknya, guru yang progresif adalah guru yang berani mencoba metode-metode baru yang dapat membantu dalam meningkatkan kondisi belajar siswa, seperti metode-metode yang diajarkan oleh Bu Guru Naina. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran kepala sekolah. Yang pertama itu pada menit ke-13, alur yang digunakan yaitu alur maju. Dalam adegan ini, kepala sekolah menilai kualifikasi Naina untuk menjadi guru di sekolah. Apabila dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran, maka berhubungan dengan sumber belajar. Salah satu sumber belajar yaitu manusia. Maksudnya, orang yang bertindak sebagai penyalur pengetahuan. Di sini, kepala sekolah ingin pendidik yang memiliki kualifikasi yang bagus, karena pendidik merupakan salah satu sumber belajar untuk para siswa. Seorang pendidik akan mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada siswa, supaya ilmu tersebut bermanfaat bagi siswa. Lalu di sini saya akan membahas mengenai peran orang tua murid kelas 9F, yaitu pada menit ke-54. Alur yang digunakan yaitu alur maju. Di sini Bu Naina menunggu orang tua murid kelas 9F, tetapi orang tua murid tidak ada satupun yang datang. Adegan ini menunjukkan masalah dalam belajar, yaitu faktor eksternal dari orang tua. Orang tua kelas 9F tidak peduli akan pentingnya bertemu dengan guru untuk mengetahui perkembangan anaknya dalam belajar di sekolah. Karena tempat tinggal siswa kelas 9F yang berada di lingkungan kumuh yang membuat orang tua kelas 9F hanya fokus dalam memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua pada menit 15:43 detik, di mana adegan ini mengalami alur mundur. Di adegan ini, kepala sekolah Pakan memanggil Naina ketika masih sekolah ke atas panggung dan bertanya apa yang bisa kami bantu untukmu. Dan Pakan berjanji bahwa akan memperlakukan Naina seperti murid yang lain. Adegan ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik perlunya mengetahui apa permasalahan murid yang dialami di sekolah dan memberikan motivasi kepada Naina. Motivasi yang diberikan kepada Naina yaitu motivasi eksternal, motivasi yang membuat Naina terus berusaha ingin menjadi guru pada saat ini. Lalu yang ketiga pada menit ke-50, alur yang digunakan yaitu alur maju. Dalam adegan ini, kepala sekolah mengundang Pak Wadia dan Bu Naina untuk membicarakan bahwa kelas 9F ingin diikutsertakan dalam kompetensi. Dan kepala sekolah tidak menolak asalkan siswa kelas 9F mendapatkan nilai ujian di atas 60. Jika dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran, kepala sekolah menerapkan komponen proses pembelajaran kontekstual, di mana mengembangkan potensi individu. Dengan Bu Naina meminta kelas 9F ikut dalam kompetensi dan kepala sekolah tidak menolak, maka sudah memberikan kesempatan kepada kelas 9F untuk mengembangkan potensinya. Dan nilai di atas 90 merupakan komponen proses pembelajaran konseptual yaitu standar pencapaian yang tinggi. Standar nilai yang ditentukan maka akan membuat kelas 9F berusaha keras untuk mendapatkan nilai di atas 60 supaya dapat ikut serta dalam kompetensi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Farah Azahra. Di sini aku akan mereview film ini dari sudut pandang kelas 9F. Jadi, setelah guru Naina diterima bekerja sebagai guru di Sitnaukar, ia diminta untuk mengajar satu semester kelas terakhir, yaitu kelas 9F. Jadi kelas 9F ini adalah kelas bantuan untuk masyarakat kelas bawah dalam program pemerintah, yaitu Right to Education Aid, atau dengan kata lain seperti tanggung jawab sosial Sitnaukar pada lingkungan sekitarnya. Murid kelas 9F adalah anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan. Kelas ini hanya diisi oleh 14 siswa yang terpinggirkan atau semacam kelas buangan bagi para siswa yang dianggap mencemari nama besar Sid Notkar. Siswa-siswi di kelas 9F juga dianggap bodoh, nakal, tidak berguna, dan tidak ada satupun guru yang mau memegang kelas ini hingga hal itu yang memicu pada akhirnya mereka memberontak. Memang kenakalan murid kelas 9F ini terbukti. Pada hari pertama guru Naina masuk kelas, murid-murid tersebut memberi kesan pertama yang tidak mengenakan. Pada saat guru Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswa satu persatu, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan seluruh murid malah mentertawakan serta menirunya. Mereka juga menjahili guru Naina dengan kursi yang rapuh hingga membuat guru Naina terjatuh. Dan mereka juga mengadakan taruhan jika guru baru yang mengajar tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Mereka juga memasang pamflet yang berisikan Guru Naina adalah tukang pijit panggilan. Mereka juga membuat kericuhan dengan menuangkan hidrogen cair ke dalam ember yang berisikan bola-bola sampai menimbulkan sebuah ledakan. Kericuhan itu membuat mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Lalu setelah dari ruangan kepala sekolah, Guru Naina menasihati dan memberi tantangan kepada murid kelas 9F untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik, dan hal itu terlaksanakan. Selanjutnya, hingga pada suatu ketika, Guru Naina mendatangi rumah-rumah muridnya dan melihat secara langsung kondisi anak muridnya yang memprihatinkan. Seperti ada anak murid yang bekerja setelah jam sekolah, di montir bengkel, penjual sayuran, bahkan ada yang menjadi seorang penjudi jalanan. Setelah melihat kondisi murid-muridnya, Guru Naina mengubah gaya mengajarnya dengan mengkaitkan kehidupan mereka sehari-hari. Dari situlah terlihat bakat-bakat terpendam dari murid-murid 9F. Lalu setelah dari ruangan kepala sekolah, Guru Naina menasihati dan memberi tantangan kepada murid kelas 9F untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik, dan hal itu terlaksanakan. Selanjutnya, hingga pada suatu ketika, Guru Naina mendatangi rumah-rumah muridnya dan melihat secara langsung kondisi anak muridnya yang memprihatinkan. Seperti ada anak murid yang bekerja setelah jam sekolah, di montir bengkel, penjual sayuran, bahkan ada yang menjadi seorang penjudi jalanan. Setelah melihat kondisi murid-muridnya, Guru Naina mengubah gaya mengajarnya dengan mengkaitkan kehidupan mereka sehari-hari. Dari situlah terlihat bakat-bakat terpendam dari murid-murid 9F, seperti mereka dapat berhitung lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kalkulator. Mereka juga cerdas dalam hal fisika dan kimia. Berkat motivasi dan dukungan dari Guru Naina, murid-murid kelas 9F memiliki semangat belajar dan sangat menikmati proses pembelajaran. Dan sejak itu juga murid-murid kelas 9F menjadi sangat dekat dengan Guru Naina. Lalu saat mendekati ujian sekolah, ketika Antis dan Gilang sedang belajar di bengkel, penjaga sekolah datang dan menawarkan bocoran soal ujian. Antis menerimanya dan
memberikan kepada seluruh temannya. Namun hal itu ditolak oleh teman-temannya dan mereka marah lalu meninggalkan Antis. Lalu pada saat hari ujian, ternyata soal yang diterima Antis berbeda dengan soal yang diberikan penjaga sekolah. Pada akhirnya, mereka mengerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Di hari pengumuman nilai, murid kelas 9F dinyatakan lulus semua. Bahkan salah satunya ada yang mendapatkan nilai tertinggi. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan mulus. Murid kelas 9F ketahuan menerima bocoran soal dan mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah hasil keputusan tersebut, Mr. Wadia mengetahui sebuah fakta bahwa bocoran soal tersebut dilakukan oleh salah satu murid kelas 9A, yaitu Aksai. Ia menyuruh penjaga sekolah untuk membocori soal ujian tersebut kepada murid kelas 9F. Lalu Mr. Wadia merenungkan hal tersebut hingga ketika acara penghargaan siswa berprestasi diselenggarakan, Mr. Wadia menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dan murid kelas 9F akhirnya mendapat lencana penghargaan siswa berprestasi. Lalu murid kelas 9F juga diikut sertakan dalam perlombaan esai tingkat nasional ketiga yang mewakili Sitnotkar dan mereka juga berhasil mendapatkan trompi juara satu. Semenjak itu sudah tidak ada lagi kesenjangan antara kelas 9F dan kelas 9A.